Haleluya. Ya, sana saya minta bantuannya ya, karena saya megang laptop juga di depan. Nanti next ya. Iya. Wah, ini baru mulai sudah nampak ya kuasa pujian itu ya. Mukanya cerah semua. Haleluya. Baik, saya begitu pada waktu menyembah tadi, saya merasa ini seperti Medan Plaza. Saya pernah ibadah di Medan itu. Jadi salah satu gereja besar di Medan namanya Medan Plaza. Tadi pas saya menyembah, mata saya pejamkan. Sangat luar biasa hadirat Tuhan. Begitu saya buka mata, ternyata di mereka service. Ya, tepuk tangan dulu untuk pemusik dan tim pemuji penyembah kita. Sangat luar biasa ya. Terpujilah Tuhan atas semuanya itu. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan berbicara di bawah satu tema, esensi mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, dua-duanya. Esensi mengucap syukur. Nah, kenapa saya akhirnya mengambil tema perihal mengucap syukur? Karena di hari-hari ini, salah satu hal yang langka bisa kita jumpai, yang sulit untuk kita temui, itu adalah orang-orang yang mengucap syukur. Kenapa? Tidak bisa dipungkiri bahwa zaman ini, hari-hari ini semakin sulit. Memang pandemi COVID-19 sudah mulai berkurang, namun di sisi lain kita masih terus berjuang untuk kembali normal seperti sedia kala. Bagi para pekerja mungkin mengalami kesulitan dalam pekerjaan ya. Mungkin bisa diiringi saja. Iya. Bagi mungkin yang studi juga terbengkalai. Kenapa? Karena belajar daring itu nggak enak. Saya guru, saya wakil kepala sekolah, dan saya dapat laporan-laporan memang agak sulit sekali belajar daring ini. Mungkin Pak Jai juga mengalami hal yang serupa ya. Jadi situasi sekarang ini, setuju tidak setuju, sepakat tidak sepakat kita, mau tidak mau memang makin sulit. Dan dampaknya kemana? Akhirnya orang sulit untuk mengucap syukur. Lebih banyak mengeluh daripada mengucap syukur. Lebih banyak bersungut-sungut daripada mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena faktanya memang kehidupan semakin sulit. Banyak kawan-kawan saya yang juga harus cari kerjaan yang baru. Kenapa? Karena harus keluar dari pekerjaan yang lama. Dan ini menyeret banyak manusia untuk lebih banyak bersungut-sungut sekarang. Makanya saya berpikir, wah ini harus kita kembalikan lagi. Kita harus kembali perbanyak bersyukur dibanding bersungut-sungut. Yang mau katakan amin? Berat kali ya. Haleluya. Baik, mari kita buka. Kita akan membahas dua ayat saja. Dari Efesus pasal 5 ayat ke-20. Kita baca secara bersama-sama. 2 ya. Ucaplah syukur senantiasa akan segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kemudian 1 Tesalonika 5:18, 2 ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Katakan amin. Haleluya. Next, kita akan bahas. Untuk latar belakang kita lompati saja. Ya, Bapak Ibu Saudara, kata mengucap syukur ini dalam bahasa Yunani itu dari eukaristeo. Kita akan bahas sebentar saja. Itu kasusnya verb imperatif, present active, second person plural, yang mana bahwa kata mengucap syukur itu sendiri itu kata kerja yang sifatnya imperatif atau perintah. Kemudian ada dia kasus lain yang ini dia present active. Kalau present active itu berbicara tentang yang lalu sudah berlalu, namun sampai sekarang masih tetap berlaku. Artinya perkataan mengucap syukurlah dalam segala sesuatu dalam 1 Timotius tadi itu memang dulu diucapkan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Namun perintah itu masih berlaku sampai sekarang. Artinya perintah untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu itu masih berlaku sampai sekarang. Yang mengerti katakan amin. Saudara terkasih, saya lihat di sini ada versi Alkitab dari FAYH atau Firman Allah yang Hidup. Dia menerjemahkan demikian: apapun yang terjadi, hendaklah saudara bersyukur.
Karena itulah kehendak Allah bagi saudara sebagai milik Kristus Yesus. Versi bahasa Indonesia sehari-hari, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala kondisi, hendaklah kalian semuanya bersyukur, bukan bersungut-sungut. Ya saudara, next coba. Ya, ucaplah syukur senantiasa akan segala sesuatu. Nah, dalam Efesus 5 ayat 20 ini kita akan menjumpai dua kata penting. Yang pertama adalah ucaplah syukur senantiasa. Dan yang kedua, ucaplah syukur atas segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, kalau dikatakan syukur senantiasa, ini berbicara tentang waktu. Artinya bagaimana? Pagi-pagi bersyukur, siang hari bersyukur, sore hari bersyukur, malam hari bersyukur. Kalau demikian tidak ada waktu untuk bersungut-sungut, tidak ada waktu untuk mulai mengeluh. Dan kata yang kedua, ucaplah syukur atas segala sesuatu. Kalau dikatakan segala sesuatu, ini bukan berbicara masalah waktu, tetapi ini berbicara mengenai kondisi, mengenai situasi, mengenai keadaan. Artinya, hendaklah kita mengucap syukur dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Baik itu keadaan sakit, bersyukur. Keadaan sehat, bersyukur. Di PHK, bersyukur. Dipromosikan, apalagi. Dapat pacar baru, bersyukur. Diputuskan, harus bersyukur. Karena dikatakan jelas, ucaplah syukur senantiasa. Pagi, siang, malam, petang, itu berbicara tentang waktu. Kemudian ucaplah syukur dalam atas segala sesuatu. Tidak dikatakan ucaplah syukur pada waktu kamu beruntung, ucaplah syukur pada waktu kamu mendapat berkat. Tidak. Dikatakan segala sesuatu. Kenapa harus mengucap syukur? 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 mencatat di sana bahwa sebab ucapan syukur itu adalah yang dikehendaki Allah. Mengucap syukur adalah sesuatu yang dikehendaki Allah. Saudara, yang menjadi masalah, bisa nggak kita mengucap syukur dalam segala situasi? Bisa nggak kita mengucap syukur dalam segala kondisi? Loh, bagaimana kalau suatu saat ada yang kemalangan? Apakah bisa bersyukur? Orang tua kita, maaf, orang tua kita mungkin dipanggil Tuhan. Apakah bisa bersyukur? Oh Tuhan, terima kasih, Papaku sudah mendahului kami. Bersyukur. Ya tentu konteksnya lain ya, karena firman Tuhan yang lain berkata, menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Memang jalurnya bersedih, yang menangis. Menangis apakah tidak bersyukur? Apakah setiap orang menangis tidak bersyukur? Ya tidak. Ada orang yang karena bahagianya juara 1 dia menangis. Ya, saudara, ada banyak alasan bagi orang untuk mengucap syukur. Rata-rata orang mengucap syukur kalau situasi yang dia alami sedang berpihak sama dia, kalau situasi yang dia alami itu menguntungkan dia, kalau mendapat promosi, kalau sehat, kalau gaji dapat gaji yang ke-13, itu biasanya bersyukur. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah ucapan syukur itu hanya kita utarakan, sampaikan kepada Tuhan pada waktu kita menerima hal-hal yang demikian? Kalau demikian, bagaimana dengan orang-orang yang saat ini sedang sakit? Apakah mereka tidak bersyukur? Tidak bisa bersyukur. Kalau ucapan syukur hanya diperuntukkan pada waktu situasi menguntungkan, berarti orang yang sedang terlilit hutang tidak boleh bersyukur. Kenapa? Karena keuntungan sedang tidak berpihak kepada dia. Bagaimana dengan orang yang sedang mengalami kesulitan perjuangan dalam rumah tangga? Apakah tidak bisa bersyukur?
Artinya, kalau dalam suatu situasi sukacita kita bersyukur, supaya adil, dalam situasi yang sulit juga harus bersyukur. Begitu baru adil. Saudara, ada sebuah kisah ya. Suatu ketika di sebuah pedesaan ada, maksud saya desa ini memang mereka gemar memelihara ikan. Jadi mereka ini bekerja sebagai petambak ikan. Kemudian yang terjadi adalah salah satu daripada petambak ikan ini, hasil ikannya itu selalu lebih laris daripada yang lain. Padahal jenis ikan yang sama, makannya juga sama-sama dikasih makan 3 kali sehari. Kemudian juga diukur kadar pH airnya, keasamannya juga sama. Tapi kenapa ikan yang satu punya bapak yang satu ini kok ikannya lebih enak, lebih renyah, lebih gurih dan lebih laris? Orang bertanya-tanya namun enggan, sungkan untuk bertanya. Dan singkatnya, bapak ini tadi meninggal dunia. Kemudian orang-orang yang selama ini penasaran berbondong-bondong datang mendatangi kolamnya. Kemudian mereka melihat apa kira-kira rahasianya. Mereka lihat sekilas tidak ada yang beda, sama semua. Ikannya juga ikan lele jumbo, peletnya juga sama, airnya juga sama. Kemudian ada satu orang yang teliti, dia lihat, loh, ada yang lain ini di kolam ini. Di kolam bapak ini sengaja memang dipelihara beberapa ekor ikan buas. Jadinya bagaimana? Namanya ikan buas itu akan selalu berusaha untuk memangsa hewan yang kurang buas. Ternyata diambil kesimpulan bahwa kenapa daging ikan yang dijual bapak ini lebih gurih, lebih renyah daripada yang lain? Ternyata perbedaannya adalah masalah binatang buas yang ada di dalam. Ada masalah bagi ikan-ikan itu sehingga berenang terus, tidak ada waktu untuk santai-santai, nggak ada waktu ikannya untuk tidur. Akhirnya hasilnya lebih bagus dan lebih laris. Sejak saat itu kolam-kolam yang ada di sana diisi dengan binatang ikan-ikan buas. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Ternyata bahwa situasi-situasi yang sulit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu tujuannya bukan untuk mematikan kita. Tujuannya bukan untuk membuat kita bersungut-sungut. Tujuannya bukan membuat kita semakin merasa lemah, lelah, dan tidak berdaya. Ternyata segala kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita itu memiliki sebuah tujuan yang jelas. Nanti kita akan lihat. Saudara terkasih, yang menjadi pertanyaan adalah, sekali lagi saya tanyakan, apakah mungkin orang percaya bisa mengucap syukur dalam segala keadaan? Apakah bisa orang percaya? Kalau orang yang tidak percaya tidak akan bisa. Mustahil. Mustahil. Karena kita bisa bersyukur itu pertolongan Roh Kudus. Apakah bisa orang percaya bisa mengucap syukur dalam segala keadaan? Ini menjadi pertanyaan. Saudara, suatu ketika ada seorang pendeta. Jadi pendeta ini kisah nyata. Kisah nyata. Saya juga kutip dari khotbah orang lain ya. Dia cerita pernah khotbah di gereja beliau. Jadi beliau katakan, pendeta ini punya seorang anak gadis. Singkatnya, anak gadis ini pulang sekolah mukanya cemberut dan akhirnya menutup diri di kamar. Diketok-ketok tetap nggak buka, mamanya ketok-ketok nggak buka. Papanya pulang dari pelayanan akhirnya disuruh untuk membujuk putrinya. Singkat cerita, diketok-ketok, dibujuk, akhirnya sang putri membuka. Ditanya, kenapa kamu mengurung diri, nak? Pak, hari ini saya nggak naik kelas. Loh, kenapa? Saya dapat nilai 5, Pak. Loh, jadi nggak naik kelas gara-gara nilai 5? Iya. Papa mau tanya, waktu ujian kamu belajar atau tidak? Sang anak bilang, enggak, Pak. Nah, kamu enggak belajar aja bisa dapat nilai 5. Coba kamu bayangkan, kalau kamu belajar keras, bekerja keras, belajar sungguh, pasti di atas nilai 5. Pasti kamu lulus. Ya sudah, enggak apa-apa. Dengan catatan, kamu harus berjanji mulai sekarang kamu akan belajar keras. Sang anak bilang, enggak, Pak, saya pindah sekolah saja. Papa bilang, enggak,
harus kembali ke sekolah yang sama, ke ruangan yang sama, diajar oleh guru yang sama, bila perlu di tempat duduk yang sama. Sang anak akhirnya menuruti, tapi dengan catatan harus berjanji. Kemudian sang papa bilang, malam ini kita akan mengadakan syukuran. Ajak semua teman-temanmu, kita akan bertemu di sebuah kafe, disebutkan namanya. Ajak gurumu, kita akan syukuran. Sang anak bingung. Bapak Ibu pernah nggak mengadakan syukuran kalau anaknya tinggal kelas? Motong RW? Apakah pernah? Enggak. Sang ayah mengadakan syukuran dan dihadiri oleh teman-teman semua. Orang bingung, kenapa syukuran? Di waktu kata sambutan, sang ayah bilang, oke, memang benar, anak saya gagal. Namun, kenapa saya mengadakan ucapan syukur? Karena anak saya mau berjanji untuk bekerja, belajar lebih giat lagi di semester yang akan datang. Wow, ini mujizat. Kalau anaknya nggak mau gimana? Nah, puji syukur anaknya mau. Artinya, situasi sulit yang dialami itu bukan berarti sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan atau kesulitan-kesulitan yang dialami bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Saudara, ada sebuah kisah yang lain. Ini juga kisah nyata. Next. Ada seorang pendeta di India, namanya Sadhu Sundar Singh. Mungkin nanti di searching ya. Belum pernah sih tampil sama Sarukan. Ya, beliau ini seorang misionaris. Suatu ketika sepulang dari pelayanan, ada sesuatu yang tidak inginkan terjadi. Dia dirampok. Sesampainya di rumah, dia langsung ambil diary-nya. Dia catat di sana 3 hal yang penting, pelajaran yang penting yang dia ambil. Yang pertama, aku bersyukur kepada Tuhan karena hari ini aku mau sedikit, di rumah lebih banyak lagi. Makanya dia bersyukur. Makanya ibu-ibu kalau pergi jangan banyak bawa uang banyak-banyak supaya bisa bersyukur. Yang kedua, dia katakan aku bersyukur kepada Tuhan sebab hari ini uangku dirampok, tapi tidak nyawaku. Wah, luar biasa. Dan yang ketiga, dia katakan aku bersyukur kepada Tuhan karena hari ini aku dirampok, tapi tidak merampok. Wow, bagi saya ini luar biasa. Tuhan, terima kasih karena hari ini aku dibully tapi tidak membuli. Tuhan, aku bersyukur bahwa hari ini aku diejek tapi aku tidak mengejek. Oh Tuhan, aku bersyukur hari ini aku dilecehkan oleh temanku, tapi aku bersyukur karena aku tidak melecehkan kembali. Aku bersyukur aku digosipi Tuhan tadi di sekolah, di tempat kerja, tapi aku berterima kasih karena aku tidak mengejek kembali. Wow, ini luar biasa. Ini dahsyat. Ya, saya kutip kata-kata Pak Firdi, ini dahsyat. Nah, sering sekali yang terjadi dalam hidup kita tidak demikian. Pada waktu kita menghadapi masalah, yang kita pikirkan adalah masalahnya, sehingga kita tidak bisa melihat apa sisi baik daripada masalah yang terjadi tersebut. Apa sisi baik yang bisa kita petik dari masalah tersebut? Saudara terkasih, kita next. Dalam hal ini saya akan membagikan setidaknya 3 tips. 3 tips bagaimana caranya supaya kita bisa bersyukur dalam segala situasi. Bagaimana caranya supaya kita bersyukur dalam segala kondisi. Semuanya mau, amin? Haleluya. Tepuk tangan dulu sekali untuk Tuhan supaya yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan itu baik. Sama-sama katakan Tuhan itu baik, dua-duanya. Tuhan itu baik. Matius 7 ayat 9-11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang terbaik bagi anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan amin. Jika Bapa yang jahat saja tahu memberikan yang baik kepada anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga. Memang nampaknya sekarang ini lagi nggak enak.
Utang masih banyak juga, sakit masih ada juga. Di mana letak kasih-Mu Tuhan? Nanti kita akan lihat. Kemudian ayat yang lain, Yeremia 29 ayat 11. Ya, ini ayat yang terkenal. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Ayat satu lagi, Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Di sini sengaja saya besarkan segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau di sana dikatakan segala sesuatu, itu berarti tidak ada yang terkecuali. Tidak ada pengecualian. Segala sesuatu di dalamnya ada berkat, ada kekurangan, ada sukacita, ada sedih, ada menderita, ada sehat. Segala sesuatu, apapun yang kita alami saat ini, apapun yang sedang kita rasakan hari-hari ini, Roma 8 ayat 28 katakan itu bukan kebetulan. Sengaja Tuhan percayakan itu. Tujuannya apa? Untuk kecelakaan? Untuk membuat kita semakin terpuruk? Tidak. Untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Itu luar biasa, saudara. Ternyata masalah yang kita alami hari-hari ini, barangkali sekarang kita lihat itu masih sebagai masalah. Namun kita belum tahu apa rencana Tuhan ke depan. Kita belum tahu apa rencana Tuhan bagi kita di masa yang akan datang. Saudara, ini saya banyak ilustrasi. Suatu ketika ada seorang raja. Raja ini hobinya berburu. Nah, setiap kali dia berburu, dia nggak pernah pergi sendiri. Selalu dia ajak satu ajudannya yang setia sama dia. Suatu ketika mereka pergi berburu, dan karena sudah 1 jam, 2 jam berburu nggak ada tangkapan, akhirnya mereka istirahat. Mereka santai dulu lah, rehat dulu. Nah, sambil rehat, ini ajudan bingung mau ngerjain apa aku kerja. Akhirnya singkat cerita, sang ajudan ini membersihkan senjata yang mereka bawa. Dia bersih-bersihkan. Tapi dia nggak sadar, itu muncul senjata mengarah ke raja. Ini muncul senjata lagi mengarah ke raja, dia asik bersih-bersihkan. Supaya nanti begitu berburu lebih enak. Dia asik bersih-bersihkan, tanpa sengaja pelatuknya tertarik. Dah! Sang raja kena. Sang raja langsung marah, karena ternyata yang kena itu bukan bagian kepala. Kalau kepala nggak mungkin lagi marah. Raja marah, kamu budak yang tidak tahu diri. Ternyata begitu pelatuk tadi ditarik, yang kena itu jempol kaki raja. Sehingga memang betul itu jempol kaki hancur, berkeping-keping, dan hilang 1 biji, 1 jari. Singkat cerita, raja marah, kemudian sang ajudan ini dimasukkan ke penjara. Singkatnya, 1 tahun kemudian kaki raja pulih, dan raja pergi lagi berburu. Namun kali ini, raja pergi sendiri. Nah, saking semangatnya, sang raja pergi ke daerah hutan, dan tanpa dia sadari dia sudah masuk ke daerah hutan pedalaman. Nah, cilakanya di hutan itu ada orang-orang yang kanibal. Kanibal ini orang pemakan daging manusia. Nah, singkat cerita, raja ini ditangkap, kemudian dibawa ke markas mereka. Kemudian pemimpin suku itu berkata, hari ini kita akan makan enak, kita akan makan saksang manusia. Singkat cerita, kemudian dibukalah semua pakaian raja ini sama sepatu yang dia gunakan. Ternyata peraturan di suku itu adalah orang yang bisa dimakan itu adalah hanya orang yang anggota tubuhnya lengkap. Begitu dilihat kaki sang raja enggak ada. Wah, ini tidak bisa dimakan. Mau tidak mau dilepas. Dilepaslah sang raja. Sang raja senang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Untung dulu ajudanku itu menembak kakiku, jadi sekarang aku aman. Singkat cerita, dia tergesa-gesa kembali ke istana. Dia langsung jumpai ajudannya itu. Apa yang dia lakukan?
Begitu berjumpa dengan ajudan, dia langsung berterima kasih. Terima kasih karena dulu kau sudah tembak kakiku. Ajudan bingung, ada apa yang terjadi. Kemudian dia ceritakan secara detail apa yang dia alami. Singkat cerita, sang ajudan jadi sang raja minta maaf. Maaf karena aku sudah memasukkan kamu ke penjara. Kemudian sang ajudan berkata, setelah mendengar cerita raja, dia katakan, oh begitu. Oh terima kasih raja kalau begitu. Jangan minta maaf kepada saya. Saya yang berterima kasih. Kenapa, kata raja? Coba raja bayangkan. Kalau misalnya setelah kejadian saya tembak kaki raja itu, raja kemudian tidak memasukkan saya ke penjara, berarti kita sama-sama pergi dong. Berburu kita sama juga. Begitu raja tertangkap, kita tertangkap, berarti saya juga kita tertangkap. Cilakannya di mana? Pada waktu diperiksa bagian tubuh yang tidak lengkap, dilihat sepatu kaki raja nggak lengkap jari jempolnya, kemudian saya dilihat lengkap semua, maka saya yang akan disaksa, raja akan dibebaskan. Kalau begitu, ternyata di balik kejadian yang mereka alami, ada sesuatu yang baik di sana. Sang raja mungkin merasa sakit pada waktu kakinya ditembak. Sang ajudan juga merasa sedih pada waktu dimasukkan ke penjara, kan nggak disengaja. Tapi ternyata setelah jauh dari kejadian itu, mereka paham ternyata ada maksud yang baik di balik kesulitan itu. Ada maksud yang tidak terduga di balik kejadian itu. Bukankah ini yang dialami oleh Yusuf? Pada waktu mengalami kesulitan, tidak tanggung, kalau saya tidak salah 17 tahun lamanya dia mengalami kesulitan-kesulitan. Dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual ke Mesir. Sampai di Mesir, masuk ke rumah seorang orang yang berkuasa, Potifar. Dan di sana pun difitnah lagi. Setelah difitnah, dimasukkan lagi ke penjara. Aduh, bayangkan, kalau saya mungkin sudah masuk ke penjara, di penjara pun dibohongi lagi. Saudara bisa bayangkan kalau misalnya di tengah proses itu, di tengah situasi itu, akhirnya Yusuf berkata, sudahlah Tuhan, nyerah aku Tuhan, tidak sanggup lagi. Aku balik saja seperti siapa itu yang ditelan masuk ke perut ikan itu, si Yunus. Balik aja aku Tuhan, nggak mau lagi lanjut proses. Sakit sekali, berat sekali, difitnah, dihianati lagi, masuk penjara lagi. Udahlah, balik karena berat sekali. Nggak mau lagi lanjut, keluar. Apa yang akan terjadi? Maka sesuatu yang besar itu, seorang pemimpin, calon pemimpin di Mesir tidak akan pernah ada dari Israel. Tapi kita melihat kesulitan yang dialami oleh Yusuf, itu justru membuat dia mendapatkan sesuatu yang tidak pernah dipikirkannya selama ini. Makanya memang ada ayat berkata, apa yang tak pernah dilihat mata, tidak pernah dilihat telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu disediakan orang bagi orang mengasihi dia. Itu nggak akan terjadi bagi orang-orang yang tidak setia dalam proses. Itu tidak akan diperoleh orang-orang yang memilih mundur ketika menghadapi permasalahan. Makanya dalam kitab-kitab Injil, Yesus berkali-kali mengingatkan supaya harus kuat. Ingatlah, pulpuk yang kukasih itu ringan, dan bebanku pun ringan, kata Yesus kepada murid-muridnya. Artinya memang orang-orang percaya itu temannya adalah masalah. Orang-orang percaya sahabatnya itu adalah masalah. Tanpa ada tidak ada masalah, maka orang-orang percaya akan dininabobokan. Dan sebentar lagi akan ditelan oleh iblis. Karena dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dalam tanda petik dapat ditelannya. Artinya ada orang yang tidak dapat ditelan iblis. Orang-orang yang hidup tekun di dalam firman Tuhan itu adalah orang-orang yang tidak dapat ditelan oleh iblis. Jadi semua yang kita alami hari-hari ini itu adalah mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau kita paham rencana Tuhan, kalau kita nangkap bagi kita. Haleluya. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik.
semuanya baik yang Tuhan kerjakan. Dia menjadikan hidup kita berarti. Hanya apakah kita paham dan menyadari bahwa semua yang dialami, yang kita alami hari-hari ini, itu kalau kita taat, semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Jikalau tidak, maka firman Tuhan itu berarti salah. Saudara, suatu ketika ada seorang pelaut. Seorang pelaut ini akhirnya terdampar di sebuah pulau karena kapalnya tenggelam. Di pulau dia seorang diri, dia lihat sekeliling tidak ada daratan. Kemudian dia mulai putus asa. Dia berkali-kali berusaha dan berdoa memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong kirimkan kapal, Tuhan tolong kirimkan pesawat. Namun 1 bulan tidak ada jawaban. Bulan kedua tidak ada jawaban. Akhirnya dia membuat gubuk dari ranting-ranting yang ada di sana. Dia mulai membangun sebuah gubuk tempat dia bernaung. Dan dia mulai bertahan hidup dengan membuat api dengan menggunakan batu. Singkat cerita, dia tetap berdoa namun jawaban itu tidak ada. Suatu ketika dia memasak, dan setelah memasak dia pergi mengambil bekal untuk malam harinya. Namun begitu dia kembali membawa bekal itu, ternyata dia baru ingat bahwa api dia memasak tadi itu ternyata belum padam. Dan dia melihat bahwa rumah yang dia bangun, harta satu-satunya yang dia miliki, rata dengan tanah. Akhirnya dia berkata kepada Tuhan, jahat sekali Engkau Tuhan. Aku berdoa bertahun-tahun, berbulan-bulan lamanya, meminta pertolongan, tapi kamu gak kasih. Ini harta satu-satunya yang aku miliki juga Engkau lahap. Luar biasa kejamnya Engkau Tuhan. Namun saudara terkasih, tidak berapa lama, tiba-tiba datang kapal mendekat. Kapal itu mendekat, dia lihat, kemudian dia kejar, dan kapal itu akhirnya menyandar, dan ABK turun, anak buah kapalnya turun. Kemudian yang terjadi adalah dia dipanggil untuk naik ke kapal. Sesampainya di kapal, dia bertanya, oh, bagaimana mungkin Bapak bisa melihat saya ada di pulau terpencil ini? Berbulan-bulan saya berdoa tapi tidak ada jawaban. Kemudian sang anak buah kapal berkata, saya juga nggak tahu. Kami sedang berada di lautan lepas, tiba-tiba kami melihat ada sekumpulan awan hitam yang terbang ke udara. Dan kami lihat ternyata asalnya dari pulau ini. Kami pikir jangan-jangan ada orang yang memang membutuhkan bantuan. Makanya kami datang. Saudara, kalau saudara nangkap dari ilustrasi ini bahwa sesungguhnya kesulitan yang kita alami hari-hari ini, kita belum tahu apakah memang itu penghukuman yang tiada henti, atau memang cara Tuhan untuk membuat kita menerima berkat-Nya, atau memang cara Tuhan untuk membuat kita menerima berkat yang sudah Dia sediakan. Kita tidak tahu. Yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah perbanyak bersyukur. Perbanyak bersyukur. Perbanyak bersyukur. Mengeluh itu tidak jawaban. Keluh kesah itu bukan solusi. Namun pada waktu kita bersyukur kepada Tuhan, beban yang tadinya terasa berat itu akan terasa ringan. Kenapa? Karena ada ungkapan syukur dari hati kita yang paling dalam. Kita bersyukur sekalipun di situasi sulit. Maka ada firman Tuhan, pada waktu kita mengangkat tangan, Dia Allah kita akan turun tangan. Namun Allah kita tidak akan pernah turun tangan pada waktu kita hidup dalam sungguh-sungguh, pada waktu kita hidup dalam kebencian, pada waktu kita hidup di dalam amarah. Saudara, saya singkat saja. Yang kedua, bagaimana tips supaya kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, yakni memikirkan kemungkinan yang lebih buruk yang bisa terjadi. Saudara, kalau kehilangan satu tangan, itu buruk atau tidak? Tangan kita putus satu, buruk. Sekarang pikirkan kemungkinan yang lebih buruk lagi, kehilangan 2 tangan. Akhirnya kita bisa bersyukur, oh Tuhan terima kasih. Memang kehilangan 1 tangan agak sulit, sangat berat sekali. Namun aku bersyukur karena masih ada 2 tangan. Berat memang, saya juga belum mengalami. Namun firman Tuhan harus kita sampaikan dan sama-sama kita lakukan. Karena firman ini seperti pedang bermata 2. Yang menyampaikan juga ditusuk, yang menerima juga ditusuk.
Oke, kalau kehilangan 2 tangan, itu berat tidak? Oh, itu sangat buruk. Sangat buruk. Pikirkan kemungkinan yang lebih buruk. Apa kira-kira? Kehilangan 2 kaki. Sehingga kita bisa bersyukur, oh Tuhan terima kasih. Memang sangat berat sekali kehilangan 2 tangan. Ini misal ya. Kita bisa terjemahkan ke bagian-bagian yang lain. Namun saya bersyukur masih bisa punya 2 kaki untuk berdiri. Nah, kalau kehilangan 2 tangan, kehilangan 2 kaki, itu buruk sekali ya. Apa kira-kira kemungkinan yang lebih buruk? Putus 2 tangan, putus 2 kaki. Kemungkinan lebih buruk apa? Putus leher. Bersyukur Tuhan terima kasih. Karena walaupun udah enggak punya 2 tangan 2 kaki, tapi masih punya leher yang tegak, sehingga masih bisa memuji Tuhan. Saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa bersyukur dalam segala hal? Mari mulai memikirkan kemungkinan yang lebih buruk yang bisa kita alami saat ini. Kehilangan uang 1 juta, sedih atau tidak? Sedih. Bisa nggak bersyukur kalau kehilangan uang 1 juta? Sulit ya. Apalagi itu udah pinjam pula, hilang lagi. Sulit ya. Bisa nggak bersyukur? Tuhan terima kasih karena hari ini aku kehilangan uang 1 juta, tidak 2 juta. Mari kita belajar untuk sama-sama belajar supaya sumur-sumur itu tidak keluar, syukur yang keluar. Kita mulai memikirkan kemungkinan yang lebih buruk yang bisa kita alami. Yang ketiga, yang terakhir, ya, melihat ke bawah. Saya buat dalam tanda petik di sana karena itu bukan ya itu bukan, saya lupa istilahnya itu. Pokoknya itu bukan, itu kiasan begitulah ya, bukan literal. Ya. Seringkali kita tidak bisa bersyukur karena melihat ke atas. Ya. Yakni apa? Kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang yang lebih sukses daripada kita. Ya, iri hati lah. Kita mulai membanding-bandingkan kita dengan orang lain yang lebih kaya dari kita. Akhirnya apa? Kita merasa minder. Yang lebih parah apa? Kita mulai muncul iri hati. Saudara terkasih, iri hati itu bahaya sebenarnya. Dan iri hati membuat kita sengsara. Kenapa tidak? Orang yang punya baju baru, kita yang gelisah. Nah, ini kan iri hati nih. Lebih parah lagi, tetangga punya motor baru, dia gas raung-raung, kita yang raung-raung di rumah. Gimana ini coba? Orang yang beli kulkas, kita yang kedinginan, kan bahaya. Iya. Bro Gideon beli kipas angin, saya yang mutar-mutar. Kok bisa? Ini bahaya iri hati, saudara. Iri hati muncul karena apa? Karena mulai membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Pada waktu kita masih hidup dalam membanding-bandingkan kita dengan orang lain, hampir ucapan syukur tidak akan pernah keluar. Karena apa? Kita tidak pernah bisa mensyukuri apa yang ada pada kita saat ini. Padahal kalau kita lihat orang lain lagi, barangkali mereka iri dengan kita. Enak sekali hidupnya ya. Bahkan mungkin kita iri sama orang kaya, tapi tanpa kita sadari mungkin dia juga iri dengan kita. Enak kali mereka ya. Kemana-mana boncengan dengan istri dan anak, naik motor. Kalau saya dengan istri saya, yang orang kaya katakan, pergi saja sama istri, tidak pernah. Istri naik mobil sendiri, saya naik mobil sendiri, anak-anak juga punya mobil sendiri. Sementara kita iri dengan mereka, enak kali mereka ya, kemana-mana naik mobil, hujan pun aman. Kalau kami hujan harus istirahat dulu. Syukur-syukur ada mantel koyak pula. Jadi sebenarnya tidak ada kepuasan dalam hidup kita selain daripada syukur. Syukur itu pertanda bahwa kita menyadari apa yang ada pada kita ini cukup. Sementara kita naik motor, coba lihat ke bawah, ada orang yang tidak bisa beli motor sampai sekarang. Ya. Kemana-mana mereka naik sepeda. Sementara kita belum bisa beli motor, tapi kita masih bisa berjalan. Ingat, ada orang yang nggak bisa lagi berjalan. Kenapa? Karena kakinya sudah diamputasi. Kita pengen beli sepatu baru, tapi nggak mampu. Jangan salah, ada orang kaya
yang punya banyak sepatu tapi nggak bisa dipakai lagi. Kenapa? Karena kakinya diamputasi. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya apa yang ada pada kita ini, itu harus kita syukuri. Harus kita yakini bahwa ayat firman Tuhan tadi, segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita itu pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Katakan amin. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat bagi kita. Yeremia 29 ayat 11 tadi. Rancangan yang Tuhan sediakan bagi kita itu adalah rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Rancangan hari depan yang penuh dengan gilang gemilang. Rancangan hari depan yang penuh dengan sukacita. Kaya tidak harus sukacita. Sukacita tidak harus kaya, terbalik. Artinya, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang luar biasa. Terakhir, next, ya, Anthony de Mello. Ini seorang penulis buku juga, sudah lama. Kemudian dia membuat sebuah ilustrasi dalam bukunya. Ini sangat terkenal, sebenarnya dari India juga. Ya, entah kenapa Anthony de Mello namanya. Ya, saudara, dia membuat sebuah ilustrasi dalam bukunya yang sangat terkenal. Barangkali ada yang sudah pernah dengar, tidak apa-apa. Anggap aja belum pernah dengar ya, supaya surprise. Saudara, dia jadi matahari. Tiba-tiba dia jadi matahari. Wah, senang luar biasa. Dia bisa menerangi bumi dengan sinarnya yang dahsyat. Tiba-tiba datang sekumpulan awan gelap melintas di bawah matahari, sehingga sinar matahari tidak mampu menembus awan gelap itu, sehingga bumi menjadi gelap. Kemudian dia berpikir, oh kalau begitu ternyata awan gelap lebih hebat daripada matahari. Tiba-tiba jadi awan gelap. Wah, dia senang. Karena apa? Dia bisa menutupi matahari dan membuat bumi menjadi gelap. Wah, aku hebat. Tiba-tiba datang hujan lebat, membasahi semua bumi, membuat banjir. Setelah hujan, tiba-tiba awan gelap hilang. Loh, kalau begitu awan gelap ternyata bukan yang paling hebat. Ya sudah, ternyata hujan lebih hebat. Tiba-tiba dia menjadi hujan. Wah, dia senang sekali. Dia turunkan hujan lebat, membasahi dan membanjiri bumi. Tidak ada yang bisa dihancurkan oleh hujan lebat. Rumah-rumah diratakan dengan tanah. Bangunan-bangunan tinggi diratakan dengan tanah. Namun dia lihat ada satu yang tidak bisa dihancurkan oleh hujan lebat. Batu karang. Batu karang yang teguh, nggak bisa dihancurkan. Sehingga, wah kalau begitu ternyata hujan bukan yang paling hebat. Ternyata batu karang lebih hebat. Tiba-tiba jadi batu karang. Wah, dia sangat bangga, senang sekali. Hujan datang, matahari datang, tidak ada yang bisa menghancurkan dia. Tiba-tiba dia dengar kertek, kertek. Dia lihat, loh, ada tukang batu yang menghancurkan batu karang itu. Pak, ternyata batu karang hancur juga. Berarti kalau batu karang bisa hancur, berarti batu karang bukan yang paling hebat. Ternyata yang paling hebat itu tukang batu, bisa menghancurkan batu karang. Ya sudah, tiba-tiba dia menjadi pemecah batu lagi. Dan dia akhirnya membuat kesimpulan, sehebat-hebatnya apa yang di dunia ini, tukang batu yang paling hebat. Haleluya. Saudara, apa yang mau saya sampaikan bahwa syukuri apa yang ada pada kita. Yang ada pada kita itu yang terbaik pemberian Tuhan. Kita belum tentu bisa sama seperti Jokowi. Pada waktu kita tiba-tiba dia nggak jadi presiden, bisa nggak kita mengelola negara yang begitu besar? Pada waktu saya misalnya tiba-tiba dikasih uang 2 triliun, jangan-jangan saya tinggalkan langsung Tuhan. Mungkin belum siap. Artinya apa yang ada pada kita ini, itu adalah takaran yang paling tepat yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah jumlah yang paling tepat yang Tuhan percayakan saat ini. Lebih dari itu mungkin kita akan menyimpang. Kurang dari itu mungkin kita akan menderita. Lebih kurang dari itu tidak tepat. Jadi yang ada pada kita saat ini itu yang paling tepat. Kalau saya banding-bandingkan postur tubuh saya dengan aktor-aktor Korea, udah gantung diri saya, nggak kesampaian. Saya bersyukur gini-gini udah menikah,
Kalau Gideon belum nikah. Bercanda ya. Iya. Maksud saya, mari kita sama-sama bersyukur atas apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Bahwa apa yang ada pada kita itu takaran yang terbaik. Kekayaannya itu yang terbaik. Masalah yang kita alami itu yang terbaik saat ini. Keberadaan kita itu yang terbaik saat ini. Lebih dari itu bisa bahaya. Kurang dari itu juga bisa bahaya. Itulah sebabnya Allah yang kita sembah tahu betul sampai detail-detail apa yang kita butuhkan. Allah yang kita sembah paham betul karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia tahu takaran yang paling baik untuk kita. Lebih dari itu bisa bahaya. Kurang dari itu bisa bahaya. Akhirnya kita bisa berkata, ternyata yang terbaik itu adalah saya. Ternyata yang terbaik itu adalah keberadaan saya saat ini. Seperti tukang batu tadi kan, dia akhirnya sadar. Ternyata sudah melanglang buana sampai ke langit, jadi hujan. Yang terbaik ternyata dia juga. Haleluya, kiranya firman ini bisa menolong kita untuk lebih bersyukur dalam segala hal. Bersyukur dalam segala situasi. Bersyukur setiap waktu, pagi bersyukur, siang bersyukur, malam bersyukur. Menghadapi apa saja, mari kita mulai melihat dari perspektif Allah. Apa kira-kira maksud Allah bagi kita, sehingga keluh kesah, amarah itu jauh daripada kita. Yang mau, mari bersama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita bernyanyi lagu tadi, saya undang kita semuanya bangkit berdiri.